Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya Ahmad Tabaristan dari PS1. Hai, perkenalkan nama aku Aniri Fatimah dari kelas 11 IPS 1. Halo, saya Aulia Eka. Halo, aku Hasna. Nama aku Karina Konsefidelia dari kelas 11 IPS 1 absen 20. Hai semuanya, nama saya Fadil. Hai semua, gue Ridwan. Nama saya Riki Septiansa dari kelas 11 IPS 1. Halo guys, nama aku Salma. Hey, aku Sipanar Aisyah. Coba jelaskan pengertian mitigasi bencana menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Mitigasi bencana menurut UU Nomor 24 Tahun 2007 adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Coba kalian deskripsikan upaya mitigasi pasca erupsi gunung api. Upaya mitigasi pasca erupsi gunung api itu ada 4. Yang pertama adalah membangun kembali pemukiman serta mata pencarian penduduk di daerah yang berdampak. Yang kedua, menghindari area yang terlalu dekat dengan sumber letusan untuk meminimalisir risiko bencana. Yang ketiga ialah melakukan pendampingan psikologi serta trauma untuk para pengungsi. Dan terakhir yaitu menganalisis kondisi status gunung api terkini. Coba deskripsikan upaya mitigasi untuk menghindari awan panas. Jadi, mitigasi untuk menghindari awan panas itu, yang pertama, memperhatikan tanda-tanda letusan gunung dan menghindari daerah rawan bencana letusan gunung api. Lalu yang kedua, jika awan panas terjadi secara tiba-tiba, maka langkah mitigasinya yaitu berlari dan bersembunyi di dalam bunker atau bangunan yang terdapat di sekitar lereng gunung yang berguna untuk penduduk berlindung dari awan panas. Lalu yang ketiga, mencari tempat aman, yaitu dengan cara mengungsi pada jarak radius yang aman terhadap bencana awan panas. Dan yang keempat, membawa hewan ternak seperti kambing, sapi ke tempat yang aman. Jelaskan makna dari prinsip non-protelisi dan penanggulangan bencana. Jadi di sini aku mau ngejelasin tentang salah satu prinsip dari penanggulangan bencana. Nah, sedangkan prinsip ini tuh sebenarnya itu ada 12. Nah, aku mau salah satunya yaitu non-protelisi. Nah, non-protelisi ini menurut pengertiannya itu merupakan larangan pemanfaatan penanggulangan bencana sebagai upaya untuk mendapatkan kepentingan pribadi seperti cara pemberian bantuan untuk kepentingan pribadi. Nah, ini tuh salah satu hal yang termasuk ke dalam ini tuh adalah larangan penyebaran agama atau kepercayaan yang kita anut kepada bala bantuan ataupun pelayanan darurat bencana pada saat terjadi bencana tersebut. Nah, sebenarnya sih penyebaran agama ini tuh nggak salah juga, sebenarnya itu bukan hal yang buruk. Cuman yang menjadi masalah itu ketika si penyebaran agama itu jadinya dimanipulasi. Nah, kan pada saat terjadinya bencana alam itu udah pasti bakal banyak memakan korban. Nah, ketika ada bala bantuan itu kan pasti mereka akan saling berusaha untuk mendapatkan bantuan tersebut. Nah, si pemberi bantuannya itu terkadang mereka tuh ngerasa kalau misalnya mereka itu punya kekuatan karena mereka bisa nentuin kepada siapa mereka mau memberikan bantuan, mereka mau bisa nentuin berapa banyak yang mereka kasih ke korban gitu kan. Nah, salah satu caranya itu kadang mereka tuh mengajukan syarat ke si korbannya. Kayak misalnya kalau misalnya kamu mau dapat bantuan dari saya, maka kamu harus ikut pindah ke agama saya, misalnya tuh kayak gitu. Nah, jadi itu tuh sebenarnya sih perpindahan agama itu tuh nggak salah juga sebenarnya. Cuman terkadang kan karena kita butuh banget bantuan tersebut, sehingga kita tuh terpaksa ngelakuin syarat apapun agar kita dapat bantuan tersebut kan. Nah, kadang yang menjadi hal itu karena terpaksa, sehingga penyebaran agama itu terkadang dijadikan sebuah mainan sama mereka tersebut. Makanya kita itu makanya dari non-protelis itu jangan sampai kita memberitahukan si agama kita kepada orang lain karena ya itu terjadi manipulasi tersebut. Nah, kita juga sebagai misalnya kita mau memberikan bantuan kepada si korban bencana itu jangan sampai kita
minta pamrih, jangan sampai kita ngasihnya tuh nggak tulus karena kita pengennya cuma dapat dapat keuntungan untuk kepentingan kita sendiri gitu, jangan sampai. Harusnya kalau kita mau ngasih bantuan ya tulus aja gitu, tanpa minta bantuan dan tanpa mengajukan syarat kepada korban tersebut. Jelaskan upaya mitigasi saat terjadi tsunami. Upaya mitigasi saat terjadi bencana tsunami. Yang pertama yaitu menerbitkan peta daerah yang rawan akan bencana tsunami. Yang kedua yaitu memasang rambu-rambu bahaya dan larangan di sekitar daerah yang rawan akan bencana. Yang ketiga, mengadakan pelatihan penanggulangan bencana kepada masyarakat di sekitar daerah yang rawan bencana. Lalu yang keempat, mengadakan penyuluhan atas upaya peningkatan kewaspadaan masyarakat di wilayah rawan bencana. Jadi selain diberikan penyuluhan tentang bagaimana penanggulangan bencana, masyarakat juga perlu untuk diberitahu lalu diedukasi bagaimana perubahan-perubahan alam yang signifikan jika akan terjadi bencana tsunami. Yang kelima, membuat bangunan untuk mengurangi dampak bencana. Yang keenam, membuat pos-pos siaga bencana, penerapan teknologi informasi terhadap tanda-tanda bencana alam. Jadi di pos ini merupakan salah satu peran pemerintah yang cukup serius untuk menanggulangi bencana tsunami ini, karena pemerintah harus bisa menyediakan pos-pos yang isinya adalah petugas-petugas dan juga alat-alat yang memadai untuk memantau perubahan-perubahan alam yang terjadi di daerah yang rawan akan bencana itu. Dan yang terakhir, yang ketujuh, menyiapkan tempat penampungan sementara di jalur-jalur evakuasi jika terjadi bencana. Jadi jika suatu waktu tsunami terjadi, masyarakat dan petugas bisa langsung berlari ke tempat aman, berlari ke tempat penampungan sementara untuk evakuasi. Jadi semua korban ini akan meminimalisir sekali korban jiwa yang terjadi saat tsunami. Jelaskan peranan pemerintah dalam upaya mitigasi bencana tsunami. Peran pemerintah dalam mitigasi tsunami, pemerintah bisa melakukan pelatihan penanggulangan kepada masyarakat yang di wilayah rawan. Lalu yang kedua, pemerintah bisa membuat bangunan yang dapat mengurangi dampak bencana. Yang ketiga, menyediakan peralatan dan pasukan khusus untuk memantau daerah rawan bencana. Jika sudah terjadi bencana, maka pemerintah pula yang harus menyediakan keperluan dan kebutuhan para korban. Sebutkan tujuan utama pelaksanaan mitigasi bencana. Tujuan utama pelaksanaan mitigasi bencana. Yang pertama, mengurangi resiko atau dampak yang ditimbulkan oleh bencana tersebut, terutama untuk penduduk. Yang kedua, bisa digunakan sebagai landasan atau pedoman untuk perencanaan pembangunan. Yang ketiga, untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi atau mengurangi risiko bencana tersebut. Jelaskan upaya yang dapat dilakukan untuk memulihkan psikologis anak-anak yang terdampak bencana alam. Nah, jadi nomor 8 tuh apa sih gitu buat anak, gimana bagusnya. Nah, pertama tuh ada kayak mengembalikan keceriaan pada anak, seperti bermain, bernyanyi, atau pokoknya yang membuat anak happy lah kayak gimana. Terus yang kedua tuh ada kayak mengembalikan kepercayaannya gitu. Jadi kayak ngasih motivasi kayak kamu harus percaya, kamu harus pede, nggak boleh gimana-gimana gitu. Jadi jangan sampai si anak tuh takut terus akan kejadian ini. Terus yang ketiga tuh ada kayak memberikan pendidikan kepada anak, seperti fasilitasnya jadi bagus, kalau enggak kayak lebih bagus lah, kayak gimana gitu, kayak memberikan pendidikannya tuh lebih dari sebelumnya gitu, jadi si anaknya sampai nyaman sekolahnya. Terus jangan membiarkan anak menyendiri atau melamun, itu paling bahaya, soalnya lebih baik diajak ngobrol, jangan sampai kelihatan melamun sendiri, soalnya bakal akan kepikiran terus gitu masalah itu. Terus jika bencananya berlangsung, pas lagi ada bencananya, kalau bisa kayak kitanya tuh bersikap tenang, sabar kepada anak, dan jelaskan kepada anak itu ada apa sih gitu. Jadi kayak jelasinnya tuh pelan-pelan, kayak ini tuh terjadi ini jadi pelan gitu, sampai si anak itu pun mengerti. Dan sediakanlah kayak waktu ngobrol sama anak, jangan kita
kita lagi ada bencana, kita kayak gimana gitu, tapi perhatikan juga anak sendiri gitu. Soalnya kayak jangan sampai dibiarin menyendiri, kan itu masih anak-anak belum ngerti apa-apa gitu. Jelaskan upaya untuk menanggulangi kekeringan jangka panjang. 9. 1. Membangun kembung. 2. Memperbaiki saluran dan sarana irigasi. 3. Menghemat air. 4. Melakukan kaji ulang pola tanam dan efisiensi penggunaan air. Irigasi secara bergiliran. Yang kelima, dengan cara penghuncanan. Jelaskan peranan pemerintah pada penanggulangan pasca terjadinya bencana alam. Ya, jadi peran pemerintah pasca bencana alam itu yang pertama jelas si pemerintah dan aparat yang bersangkutan pertama harus melakukan evakuasi terhadap korban-korban yang terdampak dan menyelamatkan korban yang sudah meninggal maupun yang masih hidup. Nah, si pemerintah itu bisa berkoordinasi dengan Basarnas atau polisi atau TNI untuk melakukan evakuasi tersebut. Nah, yang kedua, pemerintah harus melakukan rekonstruksi terhadap fasilitas-fasilitas umum yang rusak, karena fasilitas-fasilitas umum itu digunakan oleh orang banyak, dan jika tidak diperbaiki, maka itu bisa membuat kehidupan setelah kondisi kritis si bencana alam tersebut menjadi sedikit riweuh ya. Terus pemerintah juga bisa membantu menurut saya minimal 40% lah dalam pembangunan kembali rumah-rumah warga. Jadi warganya bisa terbantu dengan dan tidak terbebani. Terus yang kedua, pemerintah juga harus merehabilitasi baik bangunan yang rusak maupun warga-warganya. Kan kalau rekonstruksi itu membangun kembali yang hancur, kalau rehabilitasi itu hanya memperbaiki yang rusak. Tapi kan masalahnya di sini, jika bencana alam terjadi, yang rusak bukan hanya bangunan saja, tapi mental manusianya juga ikut rusak. Jadi tugas pemerintah salah satunya membuat warga-warga tersebut kembali, istilahnya apa ya, relief or kayak tenang, dan merehabilitasi rumah-rumah atau bangunan yang rusak. Nah, yang keempat berarti ada si pemerintah itu harus punya exit strategi dalam melakukan pembangunan dan langkah-langkah berikutnya yang akan ditempuh dalam penanggulangan bencana alam. Karena jika tidak mempunyai strategi, maka pemerintah akan kesusahan untuk menyasar target yang mana yang harus direkonstruksi, mana yang harus direhabilitasi, atau mana warganya yang harus menjadi prioritas dalam pembangunan. Nah, jadi exit strategi itu penting untuk agar semua pihak itu kerjanya bisa selaras dan satu tujuan. Nah, jadi yang kelima adalah pemerintah harus bisa membantu dan merehabilitasi kehidupan ekonomi masyarakat. Contohnya dengan minimal memberi sembako atau bantuan pangan, bantuan pakaian, atau memberi sedikit bantuan uang terhadap korban yang
terpengaruh oleh bencana alam tersebut, khususnya di bidang ekonomi. Misal di suatu daerah ada warung atau sebuah pertokoan yang rusak, maka pemerintah bisa memberi sedikit bantuan kepada pedagang-pedagang tersebut agar bebannya berkurangi selama mereka masih tidak bisa berjualan yang dikarenakan rusak oleh bencana alam tersebut. Jadi itu saja mungkin menurut saya 5 hal yang penting bagi pemerintah dalam peran pemerintah dalam penanggulangan pasca bencana ya. Semoga tidak ada bencana alam yang terjadi di Indonesia, atau ya minimal tidak merugikan banyak orang, dan semoga situasi pandemi sekarang bisa cepat berakhir dan kembali normal lagi. Terima kasih telah menonton video ini. Stay at home. Terima kasih, Sarange. Semangat belajar di rumah. Jangan lupa untuk tetap di rumah, stay at home, stay healthy, stay happy.